Siang tadi, PDIP dan juga P3 bertemu. Kabarnya sih memang P3 ini hanya menyerahkan dukungannya saja, menunjukkan bahwa memang menyuarakan, mendukung, mensupport Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Tapi apakah ketika kemudian Pak Mardiono bertemu dengan Bu Megawati dan ngomong soal siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan didorong sebagai pendamping dari Pak Ganjar, kader dari P3. Nah, untuk itu kita akan langsung saja nanti akan mendengarkan keterangan dari para narasumber. Tapi sebelumnya saya juga mau sapa Anda yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana akhir pekan Anda? Dan seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan akan mengajak Anda untuk bisa berbincang-bincang mengenai tema yang sedang hangat diperbincangkan. Termasuk juga melihat apa hasil pertemuan antara P3 dengan PDIP. Dan kalau tadi kita sudah lihat para tokoh dari dua partai itu bertemu, kami juga sekarang panggil ataupun juga mengundang dua tokoh dari dua partai tersebut untuk bisa bertemu dan juga memberikan keterangannya langsung untuk Anda pemirsa. Sudah hadir di samping saya Ketua DPP PDIP Bapak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sebagai juru bicara P3 ada Mas Ahmad Baidowi atau Mas Awi yang juga sudah ada di studio mendampingi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Mas Awi. Dan juga yang hari ini saya pikir tadi vokalis band mau manggung di sini karena karyanya oke banget benar pemirsa. Tapi ternyata nanti ini akan memberikan pandangan politiknya, yaitu sudah hadir bersama kita Mas Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kodari. Kalau gini kayaknya nggak kalah sama Ariel Peter Pan. Iya. Baik. Karena sebut Ariel jadi berdiri. Tapi sebelum nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kabar yang sudah kami siapkan berikut ini. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hari ini mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan. Kunjungan bertujuan untuk menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkap telah mengantongi sejumlah nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Namun Megawati meminta agar bersabar untuk mengumumkan nama tersebut. Saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh. Itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka ini, tahu pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang, ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa sopir aku yuk. Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Sebelumnya, P3 telah mendeklarasikan dukungan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 di Rapimnas ke-5 P3 tahun 2023 yang digelar di Sleman, Yogyakarta pada Rabu 26 April 2023. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam deklarasi dukungan untuk Ganjar menegaskan akan berupaya kuat meyakinkan PDIP agar kadernya bisa menjadi cawapres Ganjar. Dengan bergabungnya P3, dinamika calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo terus bergulir. Sebagai catatan, permintaan P3 mengajukan nama cawapres tidaklah berlebihan. Mengingat kader P3 yakni Hamzah Has pernah menjadi wakil presiden di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa sosok cawapres yang digadang-gadang P3 untuk disodorkan ke PDI Perjuangan? Tim TV One mengabarkan.
Jadi kalau dengar apa yang disampaikan oleh Bu Megawati tadi, bukan hanya gerbong kereta yang mengangkut para pemudik yang ramai, yang banyak peminatnya. Tapi juga gerbong yang ini, gerbongnya PDIP ternyata laris manis tiketnya, ini kemudian banyak yang mau. Tapi kalau Bu Mega bilang yang lain masih malu-malu kucing. Nah, Pak Nusirwan ini yang mungkin bisa menjelaskan. Karena Bu Mega bilang, saya kan pelit gitu kan. Bu Mega bilang, kalian tahu wartawan saya pelit. Tapi kalau Pak Nusirwan saya yakin nggak pelit info. Jadi siapa Pak yang malu-malu kucing itu? Siapa yang mau merapat sebenarnya? Ya, meskipun kita memang tidak pelit ya, tapi tentu tidak akan bisa lebih daripada kewenangan Ibu. Itu sudah pasti. Jadi sudah dijelaskan tadi di awal ya sabar. Dan tentunya semua pihak itu sudah tahu. Saya pada forum malam ini memberikan apresiasi, penghormatan, dan pembelajaran yang sangat baik bagi rekan tetangga partai kami, P3. Kenapa kami menyampaikan bahwa dan itu sudah terwujud dengan kehadiran siang tadi. Yeah. Itu maknanya tentu pemahaman yang begitu tinggi. Kesamaan cara berpikir. Kesamaan cara berpikir itu kan mempelajarinya tidak 1-2 hari. Dan itu dengan cepat itu bisa tertangkap oleh P3. Jadi pada frekuensi, pada pemahaman dan cara berpikir yang dengan cepat itu bisa disimpulkan dengan cepat. Semoga saja yang lain-lainnya itu memiliki cara berpikir dengan landasan yang sama seperti kerabat kami Partai Persatuan Pembangunan yang menurut kami itu kita tidak merasa kok lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kebersamaan kerjasama itu sangat kita hormati dan sangat kita apresiasi yang tinggi, memberikan penghormatan dan itu terwujud dari apa yang sudah terjadi pada siang tadi. Maka terkait dengan yang malu-malu kucing tadi, tentu adalah sebenarnya ya kalau sebetulnya kalau kita berpikir dengan pemahaman yang untuk benar-benar secara tulus ikhlas untuk membangun negeri, membangun bangsa ini, ya tentu cara berpikir itu sudah sangat dipahami. Kalau PDI Perjuangan seperti P3 dan sebagainya itu seperti apa toh? Kan itu kan sebetulnya nggak usah lagi muter-muter. Platformnya itu sudah sangat jelas gitu. Kita juga punya kesejarahan bersama-sama dengan P3 tadi sudah dijelasin ya. Betul. Di Jawa Tengah, kemudian di nasional bersama sebelumnya Ibu bersama Pak Hamzahas. Itu pengambilan keputusan untuk kerjasama itu dengan cepat. Sehingga irama untuk membangun bangsa, membangun negara itu pikirannya tidak menyimpang kemana-mana. Nah sehingga kalau pertanyaannya yang malu-malu kucing, jangan. Kalau untuk bangsa sama negara jangan malu-malu kucing. Ya segeralah kalau itu memang seirama dengan cara berpikir membangun negara, membangun bangsa, ya segera bersama-sama. Jadi kalau dalam hubungan cepetan dong PDKT-nya, pendekatannya yang agresif dong gitu ya. Karena tentu saya, kenapa saya ulang-ulang dengan kata-kata mengapresiasi dan memberikan penghormatan, itu pengambilan keputusan seperti P3 itu kan tidak mudah juga tentu. Tapi pada awal ini itulah yang harus begini. Nah, kalau Pak Nusirwan ini kalimatnya betul-betul mengistimewakan P3 spesial, artinya kalau P3 itu mendorongkan kader buat nemenin Pak Ganjar akan diterima dong ya. Karena kayaknya spesial. Tapi nanti jawabnya nanti ke Mas Awi terlebih dahulu. Mas Awi, kalau Pak Nusirwan sudah bilang P3 dan PDIP ini satu pemikiran, satu frekuensi, sinyalnya nangkep gitu sama. Saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Salah satu kriteria cawapres yang ia mau adalah cawapres yang punya atau pasangan yang punya satu visi dengan saya. Artinya kalau sudah seperti ini ngomongnya, P3 punya calon yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar yang punya satu visi dengan Pak Ganjar. Oh iya, pasangan capres dan cawapres itu tidak boleh berbeda visi. Karena kalau berbeda visi repot. Nanti capresnya mau ke barat, cawapresnya ke timur. Kasihan konstituen gitu. Nah,
terkait dengan kerjasama politik antara PDI dan P3 ini kan pengulangan sejarah. Iya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi di zaman Orde Lama, itu sebenarnya kerjasama nasionalis dengan kelompok Islam tradisional khususnya, itulah yang menentukan di negara ini. Nah, termasuk di era reformasi, Megawati Soekarno Putri dengan Pak Hamzahas. Itu tidak ada perselisihan selama beliau berdua memimpin negeri ini. Karena tadi satu visi dan masing-masing memiliki segmentasi yang berbeda. Nah, kedua kerjasama ini saling melengkapi satu sama lain. Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Semua pasti punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dan kelemahannya itu sudah kita saling paham kalau antara PDI dengan P3 itu. Bukan karena kantor kami yang bersebelahan, hanya berbatas tembok, tetapi memang memiliki kesejarahan yang panjang. Di Orde Baru nasib kita sama ini, P3 dengan PDIP. Terus kemudian berlanjut pada era reformasi, ketika kita sama-sama lolos di parlemen, kita sama-sama di koalisi pemerintahan, itu mempunyai ritme yang sama. Termasuk tadi Bang Nusirwan menyampaikan di Jawa Tengah 5 tahun Pak Ganjar dengan Gus Yassin nggak ada persoalan. Beda mungkin di daerah-daerah yang lain antara kepala daerah dan wakil kepala daerah belum setahun sudah pegatan gitu bahasa Jawa, sudah bubaran. Bahkan ada sampai yang mundur gitu. Betul. Tapi kenapa di Jawa Tengah antara Pak Ganjar dan Gus Yassin bisa sampai langgeng 5 tahun? Ya karena saling melengkapi, saling memahami sesuai tupoksinya masing-masing. Nah, kerjasama yang apik itu, yang bagus itu sayang kalau hanya di tingkat provinsi. Kalau ditingkatkan ke nasional kan lebih bagus. Negara ini akan sesuai dengan tracknya nanti. Baik, bagus kemudian kalau ditingkatkan sampai tingkat nasional. Tapi kemudian yang kita pengen tahu juga namanya terus siapa? Nggak mungkin dong tadi kemudian saat Pak Mardiono ketemu Bu Mega nggak sebut-sebut, nggak bisik-bisik nama. Oh, di pertemuan tadi hanya disampaikan secara ringkas mengenai hasil Rapimnas. Hasil Rapimnas itu ada 2. Karena saya yang membacakan keputusannya. Satu, menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Betul. Untuk wakilnya diserahkan kepada DPP P3 berkomunikasi dengan PDIP. Ada catatan, sebisa mungkin kader P3 yang diusulkan. Yang namanya harapan tentu P3 tidak ngotot-ngotot amat. Yang penting tahu sama tahu kan berkoalisi gitu kan. Kita ini ibaratnya kalau teman-teman itu ini asabiqunal awal loh. Orang yang pertama menyatakan dukungan dan bergabung. Baik. Tentu berbeda mungkin, tapi it's okay ya kalau kemudian nanti berkembang pada diskusi-diskusi berikutnya, tentu akan menyodorkan beberapa nama yang sekiranya itu cocok. Apalagi Bu Mega menyampaikan ada 10 nama. Jangan-jangan di antara 10 itu ada yang diinginkan oleh P3 sebenarnya masuk di situ. Tapi kan ya nantilah tahap berikutnya. Ini baru lembaran pertama gitu. Lembaran berikutnya ya kita tunggu. Gak sabar untuk bisa membuka lembaran berikutnya. Tapi Bang Kodari, halus ngomongnya Mas Alwi. Gak ngotot-ngotot amat, tapi PDIP harus tahu kita loh yang pertama dukung. Itu sih, intinya itu. Halus masuknya. Bang Kodari, melihatnya gimana? Ya, saya mungkin agak beda dengan Mas Nusirwan ya, gitu ya. Ya supaya ramai jangan sama terus kan begitu. Jadi menurut saya P3 ini sebetulnya sangat mudah mengambil keputusan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Ya menurut saya calon koalisinya PDIP paling alami itu adalah P3. Dan sebaliknya juga begitu. Saya nggak usah terlalu jauh ke zaman Orde Baru atau kemudian kantornya sebelahan lah ya. Tapi begini saja, saya ngomong kekinian lah. Pertama, PDI Perjuangan partai nasionalis. Tentu menyadari bahwa untuk mengelola negara ini, yang masyarakatnya itu majemuk tidak mungkin hanya nasionalis. Dia perlu juga teman dari kalangan Islam. Khususnya Islam tradisional yang secara ideologi politik itu ya kompatibel lah dengan PDI Perjuangan begitu. Nah yang kedua ya memang P3 sendiri juga nggak punya banyak pilihan. Mohon maaf nih Mas Awi ya, nggak punya banyak pilihan. P3 ini kalau di KIB dia nggak ada itu nggak berubah itu. Golkar dengan PAN itu udah cukup. Nggak gitu. Pengaruh ya? Nggak pengaruh. Ada atau enggak ya di KIB-nya gitu? Ya. Karena kalau Golkar itu kalau Golkar dengan PAN udah cukup, P3 nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tetapi PDI Perjuangan kalau nggak ada P3, ini saya kira gelisah itu. Gini dia gelisah dia. Kenapa dia akan dipersepsikan sendirian? Nggak ada teman yang dari Islam begitu ya. Jadi P3 ini per hari ini, mohon maaf nih, karena kalau ke depan akan bangkit nih. Per hari ini kecil secara kursi, tapi besar secara makna gitu. Nilainya tinggi. Kecil nilainya tinggi gitu loh. Jadi pada hari ini kursinya 19, PDI Perjuangan 128, ini David and Goliath kalau bicara kursi. Betul. Tapi kalau bicara makna, ini PDI Perjuangan ini kalau nggak ada
P3 ini rasanya mau melangkah itu berat kalau menurut saya. Ini kereta mau berangkat itu juga gimana ya? Kayaknya kita nih kok nggak lengkap gitu. Jadi menurut saya ini paling alami. PDI Perjuangan memang mengharapkan P3 gitu. Mungkin sebelum pertemuan itu juga mungkin Mas Nusiwan main-main ke samping gitu. Gimana ini Bu Mega ini ya gitu. Sebenarnya beliau juga main juga ke sebelah kan. Ini kan panggung depannya kan baru deklarasi belakangan. Tapi kan menurut saya kok ketemunya udah lama ini gitu. Dan karena itulah sebetulnya per hari ini saya mau mengatakan, ini tesis saya nomor 2. Ini koalisi partai. Belum bicara koalisi calon. Sampai di situ dulu mungkin saya tahan Bang Kodari. Sampai di koalisi partai tapi belum koalisi calon. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lebih jauh lagi. Termasuk Pak Nusirwan tadi mungkin bisa dijawab yang sempat saya singgung. Berarti sudah dapat tempat yang spesial ya. Artinya sudah dapat jatah 1 mungkin tempat nanti kalau Anda kata mengajukan kadernya, calonnya atau siapapun itu. Tapi nanti Pak Nusirwan, Mas Awi juga kami sudah kembali saat lagi. Jadi kalau dari perbincangan tadi, datangnya P3 ke PDIP itu seperti botol ketemu tutupnya gitu kan. PDIP yang waladolin, P3-nya amin. Oh, pinter bener. Iya kan? Bener kan? Memang Presiden Jawa Timur ini memang masih bener ngomong gitu kan? begini. Tapi Bang Kodari mungkin bisa dilanjutkan. Jadi koalisi baru partainya, belum koalisi calon. Jadi gimana maksudnya? Menurut saya memang kesepakatan dan target dari P3 itu ya sampai berkoalisi dengan partai saja. Dia jadi punya makna dalam pertarungan 2024 begitu. Nah, tapi untuk calon wakil presiden menurut saya nanti diserahkan kepada PDI Perjuangan. P3 boleh saja berharap ya. Hoping for the best but expecting the worst. Kira-kira gitu judul lagu nih. Hoping for the best, expecting the worst. Kalau misalnya kadernya P3 dirangkul sebagai calon wakil presiden, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, tetap alhamdulillah. Nah, mengenai calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, menurut saya targetnya itu bukan P3, tapi NU. Nah, jadi secara institusi ada P3, Partai Islam tradisional, tapi secara kultural dan secara elektoral, menurut saya PDI Perjuangan matanya itu kepada P3, kepada Nahdlatul Ulama. Nah, karena itulah dari 7 nama, saya nggak tahu yang disebut Bu Mega itu 10 siapa saja ya. Jadi saya nggak berani ngomong soal 10, saya 7 saja. Dari 7 nama yang disebut oleh Pak Jokowi itu kita bisa sisir yang merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu siapa saja? Menurut saya dari 7 nama, itu cuma 3 saja. Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Mahfud MD. Gitu. Jadi kalau menurut saya, PDI Perjuangan itu harusnya ke 3 nama ini. Sehingga menurut Bang Kodari itulah 3 nama kan itu. Menariknya begini nih, ini tebak-tebakannya nih, ini spekulasinya. Kan sekarang ada wacana Sandiaga Uno gabung dengan P3. Betul. Tapi Sandiaga Uno, setahu saya nih ya, nggak punya kaki di Nahdlatul Ulama. Dan menurut saya itu menjadi kendala. Karena yang akan dicari oleh PDI Perjuangan itu bukan hanya berkoalisi dengan Partai Islam, tetapi juga dengan masyarakat Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, yang punya echo itu pasti orang yang sudah menjadi keluarga besar. Siapa ya? Mahfud, ya Erick, ya Muhaimin Iskandar gitu. Cuman kan Muhaimin per hari ini kan sudah dengan dengan Prabowo gitu. Itu tapi kalau 7. Kalau 7. Kalau 10 kata Ibu Mega. Nah, kalau saya 8 aja dulu ya. Saya nggak tahu 10 ya. Saya 8, usul 8. Satu lagi siapa? Satu lagi, Ma'ruf Amin. Lu yang ngapain cari yang jauh-jauh? Ma'ruf Amin aja. Kan notabene Ma'ruf Amin sudah representasi Nahdlatul Ulama. 2019 diambil karena Nahdlatul Ulama. Loh, kalau Ganjar dengan Ma'ruf Amin kan sama aja dengan mengatakan bahwa ya ini kan kelanjutan dari Jokowi Ma'ruf Amin kan begitu kan? Gitu loh. Jadi kalau saya 8. Saya nggak tahu 10-nya Bu Mega. Pak Nusirwan gimana? 3 plus 1 tadi aja. 3 yang kira-kira menonjol. Siapa tuh 10 Bu Mega itu? Siapa tambahannya? Saya enggak. Kalau apa yang diungkap oleh Bung Kodari itu ya itulah kenikmatannya sebagai seorang pengamat. Ya itu bebas saja, apa. Tapi saya ulang kembali, saya tadi belum sempat selesai memaknai berkaitan dengan kerjasama. Mohon maaf ya Mas, saya tidak menyebut kata-kata koalisi. Iya. Kerjasama yang kita lakukan tadi. Saya memaknainya itu tadi saya katakan itu tidak saudara, sebabnya kerabat kami ini P3 ini sebelumnya kan sudah melewati beberapa proses yang bergabung dengan apa dan KIB. Ya. Saya pertegas KIB. Gitu loh, ya. Dan yang lain-lainnya pun juga lain-lainnya pun juga punya teman sendiri-sendiri. Yang saya memaknai, makanya kami mengapresiasi itu adalah penghormatan, itu adalah yang lain juga punya kawan-kawan ini sendirian langsung mengambil sikap.
itu tentu ada perhitungannya dan sangat merenungkan dengan keberadaannya. Gitu. Bisa saja kalau seperti yang Ustadz Hudori tadi sampaikan, Ustadz politik gitu kan, macam-macam dengan analisa 7-10 orang ini dan sebagainya. Tapi itu bahasan itu tidak untuk kita membahas negara, bukan untuk membahas bangsa, Pak. Karena langsung nonjok ke orang. Itu bedanya dengan kami. Seperti apa yang dimaknai oleh apa yang disampaikan oleh Ibu. Mohon maaf nih Mas, jadi levelingnya tidak demikian. Jadi tentu kita sampai kepada hal seperti itu, tentu tadi ada kalimat dari Ibu tadi, sabar. Nah, itu. Nah, maka itu mencari pasangan itu juga nggak main tapi tidak apa-apa, saya bukan berarti menentang apa yang disebut-sebut itu tadi, boleh-boleh saja. Gitu. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga menyebut hal seperti itu, Pak Nusirwan. Dan ini wajar saja lah kalau masyarakat. Pak Jokowi yang nyebut. Betul, Pak Jokowi. Dan menurut saya wajar saja kemudian jika ini berkembang di kalangan masyarakat. Pada akhirnya nanti di dalam proses hari demi hari, tentu akhirnya akan menemukan bentuknya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negeri ini untuk pasangan pemimpin kelak di kemudian hari. Dan bersama-sama kerjasama ini tadi mungkin besok juga ada yang sepakat dengan cara berpikirnya P3 untuk bersama dengan PDI. Oh, betul itu, P3 itu sikapnya itu benar. Nah, nanti akhirnya akan menemukan. Dan Bu Mega kan pasti akan dialog ya dengan beberapa pihak. Kalau kita runtut, dan mungkin ini akan terjadi lagi untuk calon presiden. Masa yang kecil ngajari yang besar. Itu sudah Mega, diajari sama yang kecil Bu tadi. Mega itu kan dialognya dengan siapa? Dengan Mas Bambang Pacul. Memang ketua bidang pemenangan. Dengan Mas Utut Adianto. Habis itu diskusi juga dengan Mbak Puan, Mas Nanan, gitu ya. Mungkin juga dengan Mas Hasto dan Bang Oli misalnya. Nah, jadi kalau mau tahu siapa calon pilihannya Ibu Mega, saya kira harus tanya nama orang itu tuh. Survei nama orang itu, wawancara itu. Nah, itu dapat itu nanti. Kalau bisa nanti undangan itu salah satu dari 6 itu. Nah, mungkin ada bunyi itu nanti. Nah, Mas Bambang Pacul itu kan ceritanya habis dialog dengan Bu Mega, itu dia bilang kan, ini saya kutip dari media ya, itu kalau dirasa-rasa nih, diukur-ukur, kayaknya Ibu Mega tuh sudah 90% Ganjar Pranowo. Kan gitu. Nah, mungkin kalau nanya Mas Bambang Pacul, dan kalau Mas Bambang Pacul udah diajak diskusi sama Ibu, barangkali kalau keluar nama, itu juga ada 90%. Atau jawabannya Mas Bambang, belum diajak diskusi sama Ibu. Iya, sekarang, kalau sudah diajak diskusi ya maksud saya ya. Ya, tapi bagaimana proses kemudian dari P3 sendiri untuk berunding ke depannya, Mas Alwi, untuk menentukan ini, atau mengajukan pasangan dari Pak Ganjar ini? Ya, tadi itu kan launching kerjasama politik ya, antara PDI dan P3. Ini masih ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk di internal P3 maupun di internal PDIP. Itu sama-sama saling menghormati. Toh pendaftaran ke KPU itu masih bulan Oktober. Masih ada 5 bulan lagi, waktu yang cukup panjang untuk memotret nama-nama yang potensial bisa mendongkrak kemenangan Pak Ganjar. Jadi kalau diputuskan hari ini, itu 5 bulan ke depan, itu dinamika politik itu masih sangat mungkin berubah. Betul. Jadi akan mencermati selama 5 bulan ke depan, pasti itu yang namanya pilihan secara langsung itu tidak bisa mengabaikan ya dinamika politik yang ada di lapangan, perkembangan elektabilitas masing-masing orang, apakah ini bisa menutup kekurangan dari Pak Ganjar sehingga mendongkrak kemenangan, itu penting. Bukan hanya sekedar soal sebut-sebut nama. Kalau kami meyakini Presiden Jokowi menyebut nama itu kan sporadis saja, termasuk PLT Ketum P3 juga disebut. Ketika Harlah P3. Terus apakah kemudian itu yang kami usulkan kan belum tentu. Perlu kami kajian secara mendalam. Kalau dari kami manfaat dan mudaratnya kita timbang. Gitu. Ini bisa nggak? Kan kita ini bekerja sama dengan PDI ini ingin menang gitu, ingin menang. Pasti. Jangan sampai kita mengusung orang yang justru menggerogoti kemenangan gitu. Itu jangan sampai terjadi. Gitu. Baik. Kami pahami betul bahwa semuanya ini masih panjang, ada bulan-bulan berikutnya sampai Oktober. Dan juga tadi Mas Alwi masih digodok dan sebagainya. Tapi tentunya ada beberapa nama mungkin yang bisa, tadi apakah kemudian masuk dari nama-nama yang Mas Bangko dari ini tadi masuk pembahasan, memenuhi kriteria?
Saya kan Singkat baru mungkin. mendengar dari Mas Kodari tadi. Jadi belum bisa ngecek ke dalam gitu kan. Tapi yang saya sebut tadi kan sebetulnya udah disebut Pak Jokowi 7 nama itu. Iya, disebut Baru Pak Pak Amin yang Jokowi. saya sebut cuman. Kalau 7-nya dari Pak Jokowi. Baik, baik. Kan nyebutnya secara sporadis gitu. Oke, kita akan jeda sejenak. Tapi satu hal lagi mungkin nanti setelah jeda yang saya ingin sekali tanyakan ke Mas Awi. Mas Awi, karena ada yang klaim semuanya dari P3. Ini membuat kami masyarakat bertanya-tanya, cukup solidkah support dari P3 ini untuk merapat ke PDIP? Karena ada juga tokoh-tokoh senior P3 yang mengatakan bahwa sebenarnya konstituen akar rumput 95% itu tidak akan mendukung keputusan ini. Dan akan memberikan suaranya ke calon lain. Benar nggak Mas Awi? Tapi setelah yang berikut ini ya, Anda bisa dapatkan jawabannya. Siapa ya itu? Karena sebelum jeda tadi Mas Awi sudah menyinggung ada satu kata ngomongnya internal, saya jadi ingat dan juga ingin bertanya bahwa benar nggak sebenarnya internal dari P3 ini solid mendorong ataupun juga mendukung Pak Ganjar Pranowo dan juga merapat ke PDIP. Karena tadi yang sudah sempat saya bilang ada loh Mas Awi yang klaim seperti itu, bahkan bahwa nanti konstituen akar rumput 95% itu angka yang besar, nggak akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Maldiono. Gimana Mas Awi? Itu kan klaim, partai itu kan punya struktur. Dalam Rapimnas itu 38 DPW provinsi itu semua bulat menerima setuju dengan keputusan Rapimnas. Dan nanti Bang Kodari ini biasanya melakukan survei-survei terhadap yang ada namanya split ticket voting. Hampir ada partai itu kepatuhan konstituen terhadap partai itu selalu mengalami split, tapi tidak akan banyak. Jadi misalkan seperti kemarin ketika 2019 konstituen P3 yang memilih Pak Jokowi itu di angka 70%. Karena 30%-nya memilih yang lain. Itu orang-orang yang memilih ya. Tetapi kan sama seperti sekarang. Dia nyebut kader itu apa identifikasinya? Apa karena dia memakai baju seragam terus disebut kader? Kalau soal itu mah gampang. Pergi pasar Senen itu banyak baju atribut P3. Dia deklarasi atas nama kader. Tapi kami pastikan struktur partai dari pusat sampai bawah itu solid mendukung hasil Rapimnas. Termasuk badan-badan otonom partai itu sudah menyatakan pernyataan sikapnya. Kalau kemudian ada oknum pernah misalkan menjadi anggota DPR yang kira-kira Anda maksud, saya tahu lah pernah menjadi anggota DPR dan mengklaim 95% konstituen P3 tidak akan ke Ganjar. Loh, kok boro-boro mau ngajak ke partai lain, ke calon kandidat lain. Wong dirinya aja 2019 menghilangkan kursi itu. Dirinya aja nyalon aja nggak kepilih, gimana? Gimana meyakinkan? Gimana mau meyakinkan orang lain untuk ikut dia gitu? Jadi hal-hal seperti itu biasa aja, dinamika biasa. Seiring dengan keputusan partai, nanti konsolidasi dan soliditas di internal partai itu akan terus menguat. Saya yakin itu. Oke, konsolidasi akan semakin menguat. Ini juga kalau melihat hubungan mereka makin menguat, PDIP, P3, akankah jadi magnet partai-partai lainnya untuk juga merapat? Kalau bilangnya nggak koalisi deh, seperti kata Pak Nusron, kerjasama, kira-kira siapa saja akan tertarik? Bang Kodari. Per hari ini kan partai politik yang punya kursi di parlemen, yang bergabung dengan PDI Perjuangan itu baru P3 gitu. Ya, saya belum melihat ada partai lain yang potensial bergabung ke sana ya. Per hari ini kalau kita lihat partai-partai politik yang ada, kan semua sudah punya posisi. Kecuali ya, posisi itu maksud saya udah punya calon presiden. Kecuali Golkar dan PAN. Gitu. Nah, Golkar dan PAN ini menjadi rawan karena dia tidak punya calon presiden yang sangat-sangat populer. Karena itulah kemudian ya Golkar bisa, PAN juga bisa ke PDI Perjuangan, tetapi bukan mustahil juga bahwa Golkar dan PAN itu ke Prabowo gitu. Terus terang kalau kita lihat dinamika politik yang belakangan antara ke PDI dengan ke Gerindra, itu mainnya kan lebih banyak sama Prabowo gitu loh. Iya, Erlangga ketemu dengan Prabowo. Halal bihalal dengan Prabowo. Terus kemudian ketemunya buka puasanya dengan Gerindra juga begitu. Jadi per hari ini saya belum melihat ada partai lain yang punya kursi yang akan bergabung. Tapi kalau partai non kursi, ya entah partai lama atau partai baru bisa-bisa saja gitu. Tetapi menurut saya pada hari ini PDI Perjuangan pada dasarnya itu sudah sangat lega dengan adanya P3. Karena apa? Karena ya tadi simbol dari Islam tradisional itu sudah lengkap lah di dalam kereta ini. Karena itu menurut saya ketimbang partai politik
yang lebih dicari itu sebetulnya adalah Ormas Nahdlatul Ulama atau orang yang bagian dari representasi Nahdlatul Ulama. Itu lebih punya efek elektoral dan lebih punya efek simbolik yang kuat ketimbang misalnya nanti katakanlah Golkar masuk gitu. Itu menurut saya nggak terlalu menambah image yang signifikan, itu nggak terlalu menambah itu. Dan pada hari ini menurut saya ya ini sudah masing-masing ini happy, ini udah simbiose mutualistik. P3 itu walaupun Nahdlatul Ulama sesungguhnya kekuatannya, ini saya buka saja nih, boleh ya saya buka ya. Itu kekuatannya itu di Jawa Barat, bukan di Jawa Timur dan bukan di Jawa Tengah gitu. Nah, sementara PDI Perjuangan itu kuatnya di mana? Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Saling melengkapi artinya. Jadi sebetulnya P3 ini dengan koalisi ini itu punya jalan lebih terbuka untuk nanti bergerak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur menurut saya gitu. Jadi ya PDI juga sebaliknya ini NU yang kuatnya itu di Jawa Barat gitu loh ya. Jadi bisa masuk juga lewat jaringan yang dimiliki oleh P3 di Jawa Barat gitu. Ini bisa dicek ya dari hasil-hasil pemilu ya, benar ya Mas ya? Tren-tren belakangan ya. Ini kita nggak ngomong dulu ya, tren-tren belakangan terakhir ya. Gitu. Tapi kalau Anda mengatakan tadi NU gitu, apakah kemudian PKB juga, kalau menurut Bang Kodari ya, bukan Pak Nusirwan yang mewakili PDIP, akan dibidik juga PKB itu oleh bisa PDIP? Bisa jadi, mungkin saja. Tetapi pada hari ini dengan sudah ada P3 dan mohon maaf nih, ini saya agak jauh lagi nih melangkah nih. Menurut saya pada hari ini PBNU itu angin-anginnya lebih ke P3 ketimbang PKB gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti PKB masuk ke PD Perjuangan, ini PBNU ini bisa konslet. Bisa konslet ini menurut saya. Wah, kan gini-gini kan gitu loh. Nah, sementara balik lagi kalau diurutkan PDI itu perlu mana? Perlu P3 dan perlu PBNU kalau menurut saya, perlu Nahdlatul Ulama gitu. Jadi kalau demi menjaga supaya PBNU-nya itu nyaman dengan PDI Perjuangan dengan koalisi ini, ya saya kira ya PKB-nya nggak diajak lagi karena kebetulan toh PKB-nya juga sudah dengan Prabowo Subianto. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya partai berikutnya tanda kutip ya, yang dicari PDIP itu adalah partai PBNU. Partai PBNU dalam tanda kutip ya, gitu. Dan kenapa kemudian? Nah ini punya implikasi lebih jauh. Sekarang dari kandidat-kandidat yang ada, kandidat-kandidat yang ada, itu siapa yang dekat dengan PBNU? Siapa yang dekat dengan PBNU? Iya. Nah itu dia. Kan tadi udah dari 7 nama yang disebut oleh Pak Jokowi kan. Muhaimin, kemudian Mahfud, Erick Thohir gitu. Muhaimin itu pasti kena coret. Ini juga saya sampai berdiri begini. Coret gitu. Tinggal 2 nama, Mahfud sama Erick. Jadi pada hari ini kalau saya ditanya gitu, siapa calon wakil presidennya PDI Perjuangan, siapa calon wakilnya Ganjar? Menurut saya kalau pakai variabel PBNU, kalau nggak Mahfud Erick Thohir, kalau nggak Erick Thohir Mahfud. Nah kalau pakai omongan Jokowi ditanya wartawan kan, dicek siapa namanya keluar duluan, Erick Thohir yang keluar duluan sama Jokowi. Tapi itu kalau Jokowi diajak ngobrol oleh PDI Perjuangan. Ya, soalnya kalau yang pengumuman Ganjar kemarin kan nggak diajak ngobrol kan? Yang diomongkan Bang Kodari ini udah kode keras sebenarnya Pak Nusirwan. Kode keras. Tapi saya tahu Pak Nusirwan kalau saya tanya bener nggak? Jawabnya kayak tadi lagi pasti nggak bisa. Betul, sabar, udah segala macam pasti gitu. Lihat beliau tuh udah posisi menahan sabar. Tapi Pak Nusirwan ada komentar juga soal itu. Tentunya tinjauan untuk election, untuk pemilu, konstituen itu melihatnya tidak hanya dari tinjauan masing-masing partai gitu ya, kekuatannya di mana dan sebagainya. Saya ambil contoh bahwa ini hasil surveinya juga, ini bukan kata saya. Per hari ini mungkin di dalam sejarah pimpinan nasional tertinggi itu yang periode kedua dengan tingkat kepercayaan publik yang tertinggi sekarang nih. Berdasarkan survei, 78%. Ya, betul. Itu belum pernah terjadi. Itu tentu Pak SBY tahun 2013, setahun sebelum coblosan, itu angkanya 35-30. Jadi beda banget. Jadi hal seperti ini tentunya saya tidak mengatakan bahwa ini tidak mempengaruhi mapping dari kultur dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimanapun tentu rakyat itu akan meninjau faktualnya ya, kondisi situasi dan keberadaan selama kepemimpinan yang selama ini. Tidak bisa dipungkiri Pak Jokowi sudah memasuki ke 10 tahun periode kedua 10 tahun, ya angkanya seperti itu. Kepercayaan publik demikian tinggi. Maka sebetulnya
pembagian atau katakanlah kecenderungan itu mungkin saja ada. Sehingga ya apapun tentu maka seperti awal tadi saya katakan kesamaan itu terjadi pada saat Pak Jokowi bersama Pak Kiai Ma'ruf gitu ya. Itu tentunya Ibu bersama dengan beberapa pihak tentu sudah melakukan perenungan yang dalam. Kira-kira cocoknya untuk menakodai ini sampai ke depan itu ya bisa saja itu berasal dari NU begitu. Ya. Tapi tentu tinjauannya juga bagaimana kebersamaan perjalanan. Ini saya maksud saya adalah meninjau saat ini begitu ya. Demikian pula kemungkinan ke depan tentu pemahaman-pemahaman, stabilitas dan keberlanjutan ini khususnya adalah menjaga keberlanjutan program kemajuan bangsa itu. Pasangan itu tentu tidak akan melepaskan aspek tersebut. Maksudnya aspek apa? Ya kerja bersama-sama dengan nafas yang sama, frekuensi yang sama, cara berpikir yang sama, sejalan begitu. Tidak yang satunya ke utara, ada yang itu menjadi landasan. Dan tidak yang jual mahal dengan PDIP gitu kan. Kenapa? Dan juga dengan tidak yang jual mahal dengan PDIP ya kan. Saya tadi begini, sebetulnya yang ingin saya katakan bahwa semua akhirnya kembali kepada partai masing-masing. Menyadari posisinya sendiri-sendiri. Tentu juga tidak ada partai politik itu pengen kalah tuh tidak ada. Betul. Semua ingin menang. Dan katakanlah sebutannya bukan menang, paling tidak ada peningkatan elektabilitas. Itu nambah kursi. Jadi banyak hal yang nambah menteri. Yang menjadi pertimbangan. Dan itu kan sah-sah saja, normal ya itu. Nah, sehingga termasuk beberapa kawan-kawan yang rekan-rekan partai yang akan bekerja sama, tentunya harapan-harapan itu yang tidak bisa kita, itu normal saja gitu ya. Saya bersama dengan PDI Perjuangan harapannya juga ya saya dari kemarin angka kursinya sekian menjadi naik itu kan ya sah kan begitu. Nah, itulah tadi di awal saya katakan saya menghormati dan mengapresiasi tinggi begitu cepatnya pengambilan keputusan dan kesimpulan tersebut. Nah, jadi cerdas cermat Pak. Manuvernya pas dan kencang, ya kan? Itu manuvernya. Karena kalau itu dilakukan mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah lewat. Pas, benar. Lebih awal. Harapannya tentu kalau ingin ya bersama-sama, bekerja sama, lebih awal lebih bagus. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun ya. Generasi awal. Atau saya tambahkan saham seri A. Mas Awi ya, Mas Awi. Ini P3 pun juga menurut saya aku yakin konsultasinya itu kepada 2 partai. Satu PDI Perjuangan, kedua PBNU gitu. Iya, kenapa sekarang P3 ini nggak mungkin berjuang sendirian. Dia ini sekarang berada dalam sebuah naungan besar PBNU begitu loh. Jadi ruang yang tadinya tertutup itu sekarang akan terbuka dengan adanya PBNU. Nah, karena itu sangat penting untuk diperhatikan. Orang-orang di PBNU, pimpinan PBNU itu menyebut siapa. Nah, siapa namanya tanya dengan beliau. Tapi kalau misalnya beliau nggak jawab juga, silakan cek di media sosial. Mas Awi terakhir, Mas Awi silakan. Tapi yang saya apresiasi konsistensi M. Kodari ini menjadi fans Proseto FC. Enggak, ini kan semua analisa kan ada datanya. Oke, sekarang saya dibantah. Siapa yang menyebut saya? Mas Awi. Siapa saya yang menyebut? Guyonan. Pertama begini, bener nggak PBNU dukung P3? Ya kan? Coba bantah ya. Bener kan? Yang kedua, bahwa PBNU menyebut nama. Iya gitu. Jadi saya kan cuma menyampaikan kepada pemirsa yang mungkin tidak mendengar atau tidak melihat yang saya lihat gitu. Betul. Iya, kan penglihatan saya kan cermat dan dalam kan. Betul sekali. Jadi pancingannya dari Kodari. Acara ini pemirsa menjadi lebih paham. Oh gitu ya. Habis ini saya yakin pemirsa tuh ngecek media sosial semua PBNU. Gitu. Mau sebut siapa pemimpin PBNU? Ya. Bisa Gus Yahya, bisa Saifullah Yusuf. Terakhir. Mas Awi penutup silakan. Ya, unsur tadi disampaikan kultur Nahdien itu memang sebuah kebutuhan juga, tetapi tidak harus atas nama organisasi PBNU, gitu kan.
Tapi kemudian kalau ternyata ada orang yang nyambung dengan PBNU, ya alhamdulillah supaya tidak kerja 2 kali gitu. Harus meyakinkan PBNU, harus meyakinkan Nahdien. Tetapi juga sekali lagi sampai saat ini P3 belum menentukan siapapun namanya. Pakem politik kita jelas bagaimana cawapres yang akan diusung oleh P3 itu yang disodorkan kepada PDIP yang bisa mendongkrak kemenangan Mas Ganjar. Hari ini Mas Ganjar sudah rebound lagi yang gara-gara kemarin katanya sempat turun. Betul. Tapi sekarang udah meningkat, bounce back. Nah, apa istilahnya? Rebound lagi lah, naik lagi. Dan tetapi belum cukup. Harus ditopang oleh wakil yang bisa mendongkrak beliau. Syukur-syukur bisa menang. Naik juga. Bisa menang 1 putaran. Tetapi kalau yang disampaikan tadi ada Erick Thohir, tetapi teman-teman juga harus membaca soal batalnya Under 20, World Cup Under 20 itu tidak hanya dibaca soal Israel gitu kan, tetapi harus dibaca seseorang yang kehilangan momentum untuk tampil lebih maju, lebih terkenal. Ini tugas Pak Kodari sebagai fans Proseto. Baik. Fans PBNU, saya fans PBNU, nah sama kan? Kalau sama fans PBNU kan tepuk tangan kan? Oke. Iya, fans PBNU ini. Tapi yang pasti rasanya malam ini kita harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan calon-calon nama siapa yang diajukan oleh P3, yang kemudian juga disepakati oleh PDIP untuk bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kita akan tunggu terus Mas Awi dan juga Pak Nusirwan, tapi terima kasih sudah datang dan juga sudah memberikan pandangan informasi kepada pemirsa, dan juga Bang Kodari terima kasih sudah ada clue-clue kode keras. Nanti tugasnya netizen biasanya geraknya lebih cepat ya kan, langsung cek media sosial saat ini. Terima kasih Bang Kodari. P3 lah. Tapi intinya Bang Kodari, dari semua kalimat tadi Pak Nusirwan, kita jadi tahu berapa spesialnya dan juga tepat manuver yang dilakukan oleh P3 dari kacamata PDIP. Oke. Ya, nggak kalah cepat sama PDIP lah P3 ini. Baik, Mas Awi terima kasih, Pak Nusirwan, Bang Kodari terima kasih. Ini bola depan gawang tembak langsung gol gitu. Oke, dan kami akan kembali saat lagi dengan kabar mudik yang juga bisa jadi informasi penting untuk Anda saat lagi.